Halo sob, balik lagi dengan Rice Cake. Dan kali ini di video ini aku mau review ESC yang cukup canggih sob ya. Jadi ini menurutku kayak ESC murah, budget kayak gitu, tapi ini di luar nalar kayak gitu sob. Jadi ini ESC-nya dari ISDT ESC 70. Jadi ini 70 ampere ya. Jadi sebenarnya ada dua versi, ada yang 70 ampere sama ada yang 90 ampere. Tapi aku belinya yang 70 ampere aja, dan ini harganya itu sekitar, kalau nggak salah kemarin aku beli 30.000 won sob ya, atau sekitar 400.000 lah. Jadi setara dengan harganya Hobbywing 1060 sob, seperti itu. Cuma untuk ESC-nya sendiri itu setara dengan Hobbywing 1080. Jadi yang rating ampernya itu lebih gede. Dan spesialnya lagi ESC ini itu bisa diprogram melalui HP via Bluetooth. Cakep gak itu? Jadi ini kayaknya bakalan bagus banget sih sob. Dan untuk penampakannya kotaknya seperti ini sob. Jadi kecil ya. Di sini ada beberapa serial number, terus juga ada tulisannya ISDT ESC 70. Jadi ada yang 90 juga seperti ini. Dan ini udah waterproof juga. Terus di sini ada QR code, terus ada konektornya, dia pakai XT60 sob ya. Jadi karena aku sekarang coba pakai XT60 untuk ke semua RC ku. Jadi yang awalnya itu DIMS jadi ke XT60 seperti itu. Kita buka aja kali sob ya. Jadi ini bentuknya seperti apa? Harusnya cakep. Nah ini seperti ini. Jadi penampaknya ya seperti ESC pada umumnya lah sob ya. Jadi kotak seperti ini. Dan ini kayaknya apa, nggak tahu, kayak speaker, tapi nggak tahu entah kenapa di samping bawahnya ada tulisannya ESC 70. Jadi 70 ampere ratingnya, atasnya juga sama. Di kiri kanan ada logonya ISDT, dan di bawahnya seperti ini dari Shenzhen, terus made in China seperti itu. Langsung aja kita buka sob ya. Jadi 1, 2, 3, isinya apa? Tanpa segel ternyata di bawah, nggak ada ini lagi selotip atau yang lainnya kayak gitu sob ya. Nah ini ada buku manualnya sob. Jadi ada buku manual versi bahasa Cina dan juga di sini bahasa Inggris. Di sini juga ada beberapa kalibrasi dan lain sebagainya. Ada beberapa feature-nya. Jadi ini ESC ini nanti kita bisa program dia lewat HP sob. Keren nggak tuh? Jadi kita akan program lewat HP, bisa setting beberapa aja untuk item-itemnya seperti itu. Jadi tetap pantengin video ini. Nah ini untuk bentuknya sob, kita beli yang hitam ya. Jadi ini ada dua, ada yang hitam, ada yang putih kalau nggak salah sob ya. Tapi aku beli yang hitam karena semua RC ku hitam seperti itu sob ya. Dan kemasannya juga cukup unik ya, cukup apa, kayak proper banget gitu. Jadi di sini tuh ada busanya seperti itu sob, jadi lebih aman gitu. Kayaknya memang ini sih sekelas Hobbywing kali ya. Jadi Hobbywing ini kan juga lumayan terkenal ya, elektronik Hobbywing itu. Bahkan Kevin Talbot aja sering pakai Hobbywing kan, kalau teman-teman yang tahu. Nah ini ada di sini ada ini konektor dari 3 input ke 3 ya. Terus ada beberapa apa sih namanya, buat isolasi kabel yang heating. Aduh lupa namanya. Terus di sini ada ininya juga, ESC-nya seperti ini sob bentuknya sob. Jadi di sini ada sinyal, terus plus minus, dan ada dua port ya. Jadi ini nggak tahu kita fungsinya untuk apa. Mari kita cari tahu di video ini. Dan udah gini aja. Terus di sini harusnya mungkin ini tombol on off kali ya, karena ini push button sih, nggak tahu. Jadi kita coba baca-baca dulu untuk manualnya dan kita pasang di RC kita. Dan untuk RC-nya aku untuk RC ini, untuk ESC ini tuh aku pasang di RC ini sob ya, di HBR 1001. Jadi yang kemarin kita ESC-nya diambil ya, dipakai ke sana. Jadi ke cross RC, jadi kita balikin dia lagi, kita kasih dia upgrade karena dia motornya juga udah upgrade. Jadi ya sekalian aja elektroniknya full upgrade kayak gitu sob. Dan seperti ini bentuknya. Kita coba ini dulu ya, setting dulu sob. Oke sob, ini udah selesai semua sob ya. Jadi
kita udah pasang dia, jadi kita bisa kontrol dengan ini, bisa gerakin juga. Terus harusnya winch-nya juga bisa kita atur ya. Nah kan semuanya oke. Nah satu lagi nih sob, jadi dia itu bisa di monitor lewat HP dan juga bisa dikontrol seperti ini sob. Nah ini teman-teman bisa lihat dia ada throttle-nya 0%. Jadi kalau misalnya aku gas, nah seperti ini dia akan nambah ya. Nah sampai 100%, terus ke belakang juga sama minus kayak gitu. Terus di sini ada temperaturnya, jadi temperatur dari ESC sendiri. Jadi ini karena baru jadi ya 30 derajat seperti itu. Nah ini ada voltage-nya juga, jadi voltage dari baterainya sendiri sob. Jadi ini karena kita pakai 2S ya, jadi 7,7 volt. Jadi masih sehat untuk baterainya. Dan ini juga teman-teman itu bisa setting sob ya. Nah ini ada beberapa setting juga, ada remote calibration. Jadi pertama itu kita kalibrasi seperti ini, tapi tadi kita udah lakukan ya, jadi tinggal seperti ini sob untuk kalibrasinya. Untuk neutral point-nya, terus kita tinggal next ke ini throttle point-nya ya, ke end point dari throttle-nya. Kalau sudah next, terus tinggal ke ini brake-nya. Kalau sudah next, dan netralnya kita bisa setting sesuai teman-teman ini ya, yang inginkan gitu. Dan udah selesai. Nah ini juga ada modenya sob. Jadi kita ada mode on road, ada drift, ada off road, ada crawler, ada custom juga. Kita pakai crawler aja, jadi seperti ini di setting di crawler. Jadi cukup canggih ya untuk ESC ini, bisa dikontrol dengan Bluetooth dan juga bisa di setting. Nah ini primary-nya juga bisa kita ganti ya, jadi untuk modenya bisa pakai forward reverse atau forward reverse dan juga dengan brake, atau forward with brake seperti itu, nggak ada reverse-nya. Jadi kita pakai forward reverse aja, jadi langsung digas dan dilepas kayak gitu. Terus di sini juga ada baterai, tipe baterainya ada LiPo, NiMH sama lithium HV seperti itu sob ya. Jumlah selnya jadi ini maksimal bisa sampai 3 sel ya. Terus untuk cut off voltage-nya kita bikin auto aja karena ya udahlah biar enak kayak gitu. Jadi ini cut off voltage-nya itu misalnya teman-teman baterainya itu udah mau habis, jadi langsung dimatiin kayak gitu, jadi kayak safety kayak gitu ya. Nah ini untuk BEC voltage-nya, jadi kita setting ke 7 volt aja biar ini tuh lebih enak kayak gitu sob. Jadi ini bisa, ini tuh untuk BEC voltage untuk si servonya seperti itu. Nah motor rotation-nya bisa di reverse, bisa di forward seperti itu sob. Dan selesai deh. Seperti ini. Terus di sini ada beberapa setting lagi ya. Jadi kayak advance dan lain sebagainya. Ada breaking point-nya. Breaking point-nya juga bisa di adjust seperti itu sob. Dan nah seperti ini. Canggih gak ini sob? Serius loh, ini canggih sob, beneran. Dan ini juga karena BEC-nya bisa disetting, dan ini aku pakai servo yang HV ya, high voltage ya, jadi lebih kencang banget sekarang sob. Nah teman-teman bisa lihat tuh. Sebelumnya kalau aku pakai yang ESC Hobbywing itu, karena BEC voltage-nya itu cuma 6 volt, jadi ya agak kurang kayak gitu sob. Nah ini juga bisa modulasinya bisa pelan sekali seperti ini. Dan bisa kencang seperti itu sob. Jadi bagaimana nih menurut teman-teman review singkat dari ESC ISDT yang bisa dikonek lewat Bluetooth. Dan pairingnya juga cukup mudah sob ya. Jadi teman-teman pertama harus masuk di sini, dimatiin dulu, terus dinyalain, ditahan sampai dia itu warnanya biru, baru nanti kita masuk ke aplikasi ISDT seperti ini, ISDT Go ya. Nah seperti ini. Nah kalau misalnya udah nggak kepake ya udah, misalnya kita nggak mau setting lagi ya udah kita tutup aja seperti ini. Terus udah bisa dimainin seperti biasa. Jadi kalau misalnya ini kita restart ya. Nah kita matiin, terus kita nyalain. Udah. Jadi nggak perlu buka-buka ini lagi.
Seperti itu sob. Jadi fungsinya di Bluetooth itu cuma nyeting tadi kan. Jadi bagaimana menurut teman-teman? ESC seharga 400-an ribu ini, aku nggak tahu ya kalau di Indonesia harganya berapa. Nanti akan aku cantumkan di link video ini, dan kita cari untuk toko yang recommended seperti itu. Jadi 70 ampere bisa dikonek Bluetooth, bisa diprogram di sini, dia perlu colok-colok modul card dan lain sebagainya. Begitu juga BAC voltage-nya bisa diatur, drag back-nya juga bisa diatur. Gimana menurut teman-teman? Kita coba dulu ya nanti ya. Kalau kita udah mainin, baru kita bisa bilang ESC ini cocok atau enggak. Seperti itu sob. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.